Yang ingin saya tanyakan, Buya, ketika seorang istri menjadi tulang punggung keluarga dan semua harus menjadi beban istri untuk kebutuhan keluarga mertua, meskipun tidak sepenuhnya, tapi itu harus dituntut ada. Dan ketika itu tidak terpenuhi, bukan antara istri dengan suami yang menjadi masalah, tapi antara istri dengan ipar, karena istri tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dari suami, dan suami tersebut juga tidak bisa menghormati ibu dari istri tersebut. Apakah perceraian apakah perceraian itu dari masalah istri dan suami ini bisa dilakukan halal, maksudnya bagus, keputusan untuk bercerai itu bagus ketika semua masalah itu tidak pernah terselesaikan. Terima kasih, Buya. Kami sampaikan bahasanya, yang laki-laki jangan menjadi laki-laki seperti laki-laki yang disebut tadi. Sebetulnya permasalahan, kalau saya membaca, jika itu betul, cuman kita kan sepihak. Cerita dari salah satu model versi. Sebetulnya kejengkelan wanita tersebut bukan karena di saat keluarga istri tidak bisa menghargainya, tapi karena sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Coba Anda pahami. Ya tidak? Jadi sebenarnya bikin kesel apa? Karena suaminya kurang tahu diri. Karena apa? Sang suami tidak bisa menghargai keluarga istri. Itu yang menjadikan kesel sebetulnya. Adapun di saat seorang istri mengayomi adik-adik iparnya dan sebagainya, biarpun adik biar nggak tahu diri, tapi ternyata sang suami juga orang yang sangat mengerti, juga perhatian kepada ipar-iparnya, nggak ada masalah, no problem. Karena apa? Merasa ada bahwasanya suamiku juga baik kok. Tapi jadi masalah ya itulah. Tapi Buya membaca sisi lain. Sisi lain lagi sebagai nasihat. Di dalam engkau mencintai, hendaknya tetap dalam rumus yang sudah ditetapkan, cinta itu memberi. Dan engkau sudah memberi. Jangan berpikir atau menuntut suamimu untuk berbuat baik. Itu untuk menghibur hati, dan hakikatnya macam itu. Jadi cukup berpikir aku memberi kepada, makanya aku mencintai sudah selesai. Aku bisa berbuat baik, alhamdulillah. Terus alhamdulillah aku, suamiku ya urusan dia. Itu paling tidak menghibur hati kalau kita berbuat karena Allah. Saya tidak langsung kepada perceraian, perlu ada didudukkan permasalahannya. Nah kemudian juga ini perlu dilacak, kalau betul seorang wanita itu, ada wanita yang ditanyakan, karena mungkin bukan yang bertanya hanya, kalau seandainya terjadi, saya akan tanya secara serius, termasuk ini pertanyaan yang lain adalah, apakah model watak suaminya bukan tidak peduli, memang modelnya begitu, kan ada orang yang model nggak bisa basa-basi, diem dok, suaminya ada orang keluarga datang diem dok, ngomong nggak bisa. Bukan kayak orang di kampung saya itu pandai bersama, aduh ini musim apa ini, panen banyak ini musim, pinter, ada orang pinter basa-basi kan gitu, ada orang diem dok. Ya, udah pamitan. Ya, pamit iya, nggak ada bahasa. Ya Allah kok buru-buru amat, kan nggak bisa ngomong gitu. Ya, pamitan ya, kayak diusir aja. Nah ini, ya kita tidak tahu. Jadi makanya kalau seandainya saya ketemu dengan wanita tersebut, saya akan pahami pasanganmu. Cerai kan jauh daripada itu semuanya. Cerai jauh. Karena belum paham, itu kalau suaminya belum tentu loh dia jahat, hanya memang orangnya nggak bisa membela. Ada orang nggak bisa membela, diem dok ya gitu, nggak bisa membela, nggak bisa basa-basi, nggak bisa romantis, tapi ada cinta. Bisa saja tiba-tiba suami ngomong minta cerai, pingsan itu. Cuman karena, nah makanya belajar ilmu hari ini itu untuk itu. Nah, kalau seandainya wanita itu dengar omongan kami, lihat, ketahuilah bahwasanya mencintailah karena Allah, bukan karena kita ingin dibalas. Maka tumbuhkan cinta, suamimu adalah suamimu dan seterusnya. Nah kalau berpikir tentang pahala, Anda dapat pahala, wanita itu dapat pahala.
memberi nafkah, membantu dan sebagainya. Biarpun keluarga tidak menghargai, aku karena Allah kok. Itu untuk menghibur diri, menghibur. Nah, adapun masalah minta cerai ini mak, kasus fikih mah gampang. Asalkan suami memang tidak pernah beri nafkah, sah minta cerai. Cuman masa hidup dikit-dikit cerai kan begitu. Tadi kan suaminya berarti nggak ngasih nafkah, yang menambung istri kok, yang nyukupi istri. Berarti suami nggak ngasih nafkah. Secara fikih sah saja, tidak dosa secara fikih. Wong suami nggak ngasih nafkah, yang nyukupi istri sampai keluarga istri, sampai keluarga suami nyukupi istri, ya berarti suami nggak ngasih nafkah, sah dong minta cerai secara fikih. Cuman hidup kita tidak hanya dengan fikih-fikih begitu. Fikih itu dalam keadaan bermasalah, fikih ditegakkan. Tapi ada lebih unggul dari fikih, namanya damai, memaafkan, wasulhu khair. Sudahlah nggak apa-apa, biar aku mencukupi. Pun aku sudah punya anak. Nah, makanya kalau bicara fikih tadi selesai sah, tapi nggak harus selesaikan dua permasalahan. Fahami cara pasangan. Maka bisa jadi memang suaminya bukan karena tidak bisa membela. Pertama pak, bisa saja suaminya memang orang kaya, model bangkrutan, setiap dagang bangkrut, nggak bisaan. Nah itu ada, dagang tetap nggak bisa. Satu, kalau begitu maafkan dong dia. Satu, kedua, memang nggak bisa basa-basi, nggak bisa ini, sehingga kaku ke rumah mertua begini. Rupanya juga apa? Dengan ibunya sendiri juga kaku. Ada orang model begitu. Kalau sudah anda tahu begitu, berarti anda tahu suami anda. Berarti apa? Mudah memaklumi, memahami. Makanya memahami pasangan itu penting di situ. Perlu praktek.